This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz. Khair. Baik, alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini insyaallah di bulan yang kedua, pekan pertama, hari keempat, tanggal 7 Oktober 2021. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang kemarin sempat berhenti bersambung ya, belum selesai. Kemarin belum bisa kita selesaikan karena materinya panjang dan juga banyak. 6. Kemarin kita sudah membahas materi yang ad-darsus tsalits asyar, pelajaran yang ke-13 tentang masalah jamak plural. Dan juga kita sudah sebutkan kalau kata benda atau isim itu dia terbagi menjadi 3 untuk hitungannya. Ada mufrad tunggal, ada musanna untuk 2, dan juga ada jamak untuk 3 ke atas. Nah, contoh dari mufrad talibun dan contoh untuk jamak tullabun. Sini kita belum kasih contoh yang musanna ya. Lupa namanya. Contoh dari musanna apa? Nah, ada yang bisa? Talibani. Iya, talibani. Talibani atau talibaini. Talibani atau talibaini. Nah, itu untuk pembukaannya. Kemudian di bawahnya lagi dia tentang bentuk jamak. Asal kata atau akar kata dari jamak itu sendiri. Sebelum jamak dia ada mufrad, sebelum mufrad dia ada asal kosakatanya dari fi'il madhi. Seperti talibun, asal katanya talaba. Talaba artinya adalah meminta. Nah, kemudian untuk jamak di sini katanya pegunungan dan gunung. Jadi jamak masih mengandung hurufnya, masih mengandung huruf yang ada di tunggal seperti gunung menjadi pegunungan. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Dari gunung bahasa Arabnya jabalun, untuk jamaknya jibalun, masih mirip-mirip ya hurufnya dan juga penyebutannya. Nah, kemudian juga pohon syajaratun, pepohonan syajaratun. Nah, kemudian di sini kalau ilmu dalam bahasa Arab katanya talibun, tullabun. Nah, sudah kita bahas kalau dia itu untuk fa'il namanya. Fa'il talibun dari talaba yatlubu talibun. Nah, jadi tullabun. Kemudian fa'il itu dia si pelaku yang mengerjakan. Nah, kemudian di bawahnya lagi jamak. Pembagian jamak ada berapa? Kemarin kita sebutkan kalau dia ada jamak taksir, yang dia adalah jamak yang tak peraturan, jamak yang tanpa rumus.
hanya bisa diketahui dengan banyak membaca dan juga mendengar. Seperti contohnya talibun, tulabun, dan juga ada jamaknya yang lain talabatun, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Talabatun, tulabun. Nah, itu untuk jamak taksir. Kemudian jamak al-muannats salim, insyaallah di bawah ada di pelajaran yang akan kita bahas nanti, materi yang kita bahas. Kemudian sampingnya lagi itu jamak mudzakkar salim, itu jamak untuk mudzakkar yang beraturan. Beraturan maksudnya bagaimana? Artinya jamak dengan rumus. Rumusnya bagaimana? Ini rumusnya waw, sukun, dan juga nun berharokat fathah. Jadi ditambah dengan kata benda sebelumnya, dikatakan isim. Jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kalau kata benda itu bahasanya isim secara umum. Mau itu kata benda yang benda mati ataupun makhluk hidup, orang ataupun hewan. Isim. Istilahnya dia isim kata benda. Seperti contohnya isim yang mudarris, guru, satu orang guru. Ditambah dengan kalau kita ingin mengucapkan atau mengatakan guru-guru atau para guru, tinggal ditambah dengan waw sukun dan juga nun berharokat fathah menjadi mudarrisuna. Jadilah dia para guru. Jadi jamak mudzakkar salim ini diketahui dengan waw sukunnya dan juga nun berharokat fathah di akhirannya, di akhiran katanya. Kemudian di bawahnya kata tunjuk untuk jamak hada dan juga haulai. Itu sudah bahas kemarin kalau hada itu untuk mufrad dan juga untuk mudzakkar dan juga untuk yang dekat lil qarib. Kemudian adapun dia untuk jamak menjadi haula, mereka ini. Berbeda dengan hum, tullabun. Kalau hum dia penggunaannya untuk mereka yang tidak ada saat itu. Maksudnya bagaimana? Kalau haulai bisa menjadi mereka ini orang yang ada dekat kita. Kalau hum itu orang yang tidak ada. Mereka para pelajar atau mereka ini para pelajar. Itu perbedaan antara haula dan juga hum. Jadi hada jamaknya haula untuk penggunaan kata tunjuk. Bukan berarti hada dia jamaknya haula, bukan. Maksudnya untuk penggunaan kata tunjuk yang jamak dari ini hada kata tunjuk dekat, haula adalah haula. Karena kata tunjuk ini dia tidak bisa dibuat jamak. Hada, hadani, kemudian hadauna, enggak gitu. Tapi ini kosakata khusus. Kemudian penulisan hamzah di atas waw. Kemarin kita sudah membahas ini. Yang pertama syarat-syaratnya dia harus di tengah-tengah kata, kemudian hamzah tersebut berharokat dhamma dan juga kata sebelumnya dalam kondisi sukun. Dan kita sudah praktekkan di misal atau di contoh yang abnaun. Abnaun. Ya, kalau dia ada yang awalnya abnaun di akhirnya hamzahnya pun. Kalau dia ditambah dengan dhamir abnauhu, anak-anaknya, hu itu dhamir untuk huwa, anak-anaknya, dhamir muttasil untuk huwa. Jadi dia berada di tengah hamzahnya. Jadi dia perlu ditambah dengan waw yang ini. Karena dia memenuhi syarat-syarat yang 3 di atas. Kemudian kemarin ada pertanyaan lagi, kenapa dia muannas? Kata muannas dia tidak memenuhi, tidak semua syarat yang dipenuhi, tapi dia ditulis di atas waw. Kama qulna, seperti yang sebelum kita kasih tahu kemarin, kalau secara kaidah umum asalnya dia itu yang penting sebelum hamzah tadi dia berbaris dhammah, muannats. Itu untuk penyebutannya atau penulisannya muannats itu dalam ilmu imla. Ilmu penulisan. Jadi karena dia ini, maka dia ditulis dengan waw setelahnya muannats hamzahnya. Bukan seperti yang samping ini tadi. Kenapa dia tidak di atas? Karena
ya dhammah yang mungkar ini sebelumnya. Nah, itu syarat utamanya. Adapun syarat-syarat yang 2 dan atau syarat 1 dan 3 itu adalah syarat pelengkapnya seperti yang ada rincian-rincian khususnya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas kata kerja untuk zahaba yang dia ditambahkan dengan waw berharakat sukun dan juga alif. Yang artinya apa? Dia untuk ini namanya wawul jamaah, untuk menunjukkan jamak, kata kerja untuk jamak fi'il mudhari'. Sebelumnya kita sudah membahas kalau dia dimasuki atau kata jamak untuk perempuan atau untuk muannas tinggal ditambahkan tak berharakat sukun, berbaris sukun. Zahabat, zahabat. Nah, jadilah dia artinya dia perempuan telah pergi. Adapun ini zahabu artinya adalah mereka laki-laki telah pergi. Nah, jadi itu perbedaan dari zahabat dan juga zahabu. Kalau zahabat saja dia laki-laki telah pergi. Nah, kemudian untuk pemakaiannya bagaimana? Di sini kita sudah sebutkan kemarin at-talibu dhahaba, at-tullabu dhahabu. Kenapa dia di belakang bukan di depan? Karena kalau dhahaba atau kata kerjanya di depan pemakaiannya sama. Dhahaba at-talibu atau dhahaba at-tullabu, tidak ada yang berubah. Nah, ditulis di belakang karena dia untuk merubahnya harus di belakang kata kerjanya. Nah, seperti at-tullabu dhahabu baru bisa ditambahkan dengan wawul jamaah. Kemudian kita berhenti di sini kemarin ya. Untuk mengetahui tullabun dan juga talibun membuat seperti tabel. Nah, insyaallah ini tabel ini karena dia jawabannya dari buku. Kalau teman-teman sudah mengerjakannya, sudah buat tabelnya di kertas atau di buku, tulis, teman-teman bisa foto aja, di foto, kemudian dikirimkan di grup ya, di grup. Karena jawabannya sudah ada di kitab Durusulul, hanya untuk bisa dilihat oleh teman-teman semuanya yang ada di grup. Mungkin belum tahu jamak ini apa, jamak kata ini apa, dan juga untuk sebagai pengingat seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Tujuan dari membuat tabel ini menulis ulang jamak taksir ya, untuk lebih mengenal lagi, untuk mengerti atau supaya gampang mengetahui kalau itu adalah jamak dan juga mufrad, jamak taksir dari kalimat atau dari kata tunggalnya. Nah, karena apa? Karena yang sebelumnya kita sebutkan, jamak taksir ini tak beraturan dia, nggak ada rumusnya, harus dengan ini banyak membaca dan juga mendengar. Selain mendengar, menulis juga diperlukan, dan juga kalau dikirim di grup dia otomatis dibaca oleh teman-temannya yang lain. Nah, kita sendiri juga membaca dan teman-teman lain juga membaca. Nah, boleh difoto, kirimkan ke grup. Nah, kemudian kita akan masuk bahasa yang baru ya. Sini. Ini tidak baru, di atas sudah ada tadi. Nah, jamak taksir sudah kita bahas. Jamak mudzakkar salim juga sudah kita bahas di atas. Yang belum kita bahas adalah jamak muannats salim. Yang ini yang belum kita bahas. Jamak untuk muannats salim, khusus untuk perempuan atau muannas. Jadi dia sama-sama punya rumus seperti mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim ini ditambahkan dengan waw berharakat sukun dan juga nun berharakat fathah. Nah, kalau ini rumusnya ini alif dan juga ta. Bagaimana cara pemakaiannya? Kita lihat contoh di bawahnya. Talibun ditambah dengan alif dan ta menjadi talibatun. Jadi panjang mbaknya talibatun. Dan kita marbutohnya. Ini sepertinya salahnya. Ini mana salah, ada yang tahu? Harusnya talibatun. Iya, ini. Ini tolibun ditulis di sini. Mudzakkar. Kalau kita ingin memberikan jamak untuk muannas, seharusnya ini ditulis
Thalibatun. Nah, kan gitu. Baru ditambah dengan ini tadi, alif dan juga ta. Ini mungkin biar lebih memudahkan saja. Aslinya ini untuk mudzakkar. Memudahkan bagaimana? Karena kalau di sini diberikan keterangan, ya gampang ya kita mengetahuinya. Lafaz muzakkarnya ditambah dengan lafaz muzakkar ditambah dengan alif dan juga ta. Jadi lafaz muzakkar, lafaz muzakkar. Nah, akan tetapi dia bukan yang jadi jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Talibun itu muzakkar. Aslinya yang dijamak itu yang ini, yang talibatun ini, yang dijamak menjadi jamak muannats salim. Menghilanglah ini ta'nisnya, ta marbuthahnya menghilang. Nah, ditambahkan dengan garis talibatun. Bukan menghilang ya, diganti. Yang awalnya seperti ini, nah, marbuthah menjadi seperti ini. Akan tapi sebelumnya dia ditambah dengan alif. Nah, jadi talibatun. Nah, itu supaya teman-teman tidak bingung, mungkin dimudahkan pakai lafaz muzakkar ya. Ini soalnya dikasih tanda kutip ini, catatan NB, catatan kaki. Nah, yang jelas dia talibatun yang bisa yang dijadikan jamak muannats salim. Marbuthahnya diganti menjadi tak biasa dan juga sebelumnya ditambahkan alif ini. Talibatun. Nah. Kemudian contoh yang lain bagaimana? Contoh yang lain seperti muslimatun. Muslimatun kan sepertinya sih ya. Muslimatun artinya apa? Adalah seorang wanita muslimah ya, muslimah. Bagaimana dia cara menjadikan jamak mudzakkar salim? Nah, yang ini di sini dia yang perlu kita rubah. Muslimah kan seperti ini. Nah, ini alifnya panjang, muslimah, dan taknya bukan ditambah. Yang ta marbuthahnya berubah menjadi terbuka dia, bukan marbuthah lagi. Jadi ta biasa. Muslimatun. Nah, terusnya mukminatun dan juga di surat Tahrim itu banyak tuh. Minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Iya. Iya, itu semuanya pakai jamak muannats salim. Nah, kita langsung lihat ya. Supaya tidak bingung. Surat Tahrim yang pertama. Nih, surah At-Tahrim juz 29 ayat yang ke-5. Asarabu in talaqkunna yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin. Ini jamak muannats salim semua disebutkan. Muslimatin, mukminatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, tayyibatin, wa abkara. Abkara yang bukan jamak muannats salim. Abkara ini jamak taksir. Akan tapi dari muslimatin sampai tayyibatin itu semuanya jamak muannats salim. Itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ada 7 muannats, contoh muannats salim di surat Tahrim ini. Artinya insya Allah secara global saja. Kalau teman-teman ingin lebih detail lagi, silakan buka buku tafsir Ibnu Katsir yang terjemahannya. Nah,
Katanya di sini asa Rabbu, boleh jadi Tuhanmu intal kunna wahai Muhammad, jika kamu ceraikan istri-istri kamu itu anudillahu azwaja, dan juga Allah akan menggantikannya dengan pasangan yang lain yang lebih baik daripada kalian wahai para istri Nabi. Yang bagaimana? Dia adalah seorang muslimah, wanita-wanita muslimat, dan juga mukminat, beriman, dan juga qanitat yang artinya taibatun, bertobat, abidatin, juga ahli ibadah, dan juga saihat, dan juga orang saihat sepertinya itu yang rajin sholat malam. Allah alam. Tayyibatin ataupun yang janda dan juga wa'abkar, dan juga perawan. Nah, jadi di sini ya, kalau teman-teman lihat di buku tafsir, kitab tafsir surat Tahrim menjelaskan tentang Nabi lagi marah sama istri-istrinya. Nah, itu hal yang wajar. Nah, jadi terkadang orang tuh dia terlena dengan drama-drama yang ada di TV-TV ya, drama Korea atau serial FTV. Kalau kehidupan itu semuanya jalan lurus-lurus saja, tidak. Namanya kehidupan rumah tangga pasti ada selak beluknya. Nah, bisa saja dia. Contoh kita ada di Nabi. Nah, bagaimana Nabi bermuamalah sama istri-istri, bersama dengan bermuamalah dengan baik dengan istri-istri beliau. Nah, itu untuk sekilas. Jadi di sini ada surat Tahrim banyak jamak muannats salim. Nah, kemudian di bawahnya jamak perempuan peraturan. Nah, ini baru dia. Oh, yang tadi mungkin untuk menerangkan rumusnya, talibun menjadi talibatun. Sini. Jamak perempuan peraturan, rumusnya kata benar ditambah dengan ini untuk penjelasannya. Tadi sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, kata benar ditambah dengan alif dan juga ta atau ta marbutah. Alif menjadi alif dan ta. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ini tadi. Nah, sudah kita jelaskan ya. Kalau ini yang tadi kata benar tambah alif dan ta. Sebenarnya maksudnya yang mudzakkar, talibun menjadi talibatun. Nah, atau di sini yang ada tambah butohnya dirubah. Kalau ini ada kata tambah ya. Jadi itu rumusnya, ditambah. Kalau ini bukan kata tambah katanya, diganti namanya. Diganti. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, tambah butohnya diganti menjadi ta yang biasa dan juga sebelumnya diberikan alif. Nah, contohnya talibatun, talibatun. Sudah kita jelaskan tadi. Nah, kalau untuk rinciannya bagaimana saat kalau masih ada yang bingung juga, saya akan kasih garis yang ini maksudnya yang ini yang di atas tadi, yang ini atau maksudnya yang ini. Nah, apa yang ini? Karena dia talibun nih, ini talibatun. Nah, kemudian kata tunjuk untuk jamak perempuan. Nah, sama. Nah, ya untuk mufradnya atau tunggalnya dia hada talibun, hadhihi talibatun. Nah, ini hada, ini hadhihi. Jadi hada untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Nah, untuk jamaknya masih sama ya. Masih pakai haula. Untuk kata jamak untuk kata tunjuk yang dekat ini. Haula. Jadi ini haula ini dipakai untuk mudzakkar dan juga dipakai untuk muannas. Nah, ini ada penjelasan di bawah. Untuk kata tunjuk haula bisa dipakai untuk jamak laki-laki dan juga jamak perempuan. Nah, yang tidak bisa dipakai yang dia ini domir munfasil. Kalau ini dia hum, seperti dijelaskan tadi ya, mereka yang tidak ada hum. Kalau yang ini dia ini maksudnya ini hunna, mereka perempuan. Ini baru punya sendiri. Nah, tapi haula bisa dipakai untuk mudzakkar dan juga muannas. Kemudian di bawahnya lagi dhamir kata ganti untuk mereka jamak.
Nah, ada lagi di bawahnya. Saya jelaskan, ada lagi terus. Saya jelaskan ternyata ada di bawahnya. Saya jelaskan ternyata ada lagi di bawahnya. Ini yang ini kita jelaskan. Hunna. Nah. Bedanya apa? Ya, seperti yang kita sebutkan tadi di sini artinya mereka saja. Nah, karena orang nggak ada, mereka saja. Kalau haulai tadi dia pakai kata apa? Ini ya. Gitu dia perbedaan. Nah, adapun hum dan hun itu khusus nggak bisa digabung, dipakai sama-sama. Hum untuk mudzakkar, hunna untuk muannas. Nah, kemudian dhamir muttasil. Dhamir muttasil atau dhamir kata ganti yang tersambung untuk jamak, mereka jamak. Ini baru-baru. Seperti materinya makin lama makin sulit ya. Teman-teman kalau misalnya kurang fokus di pelajaran atau lagi pergi ke kamar mandi misalnya atau apa, itu tinggal teman-teman tandai menit keberapa ya, menit keberapa ini. Insya Allah ketika teman-teman ingin melihat rekamannya langsung saja ke putar di menit itu yang kelewatan tadi, yang terlewatkan tadi. Nah, ini yang katanya dhamir tersambung, dhamir muttasil maksudnya di sini tersambung. Dhamir muttasil untuk jamak, mereka jamak. Nah, makulna yang seperti yang kita sampaikan tadi, kalau hum untuk khusus untuk mudzakkar dan hunna khusus untuk muannas, mereka laki-laki, dan juga untuk mereka perempuan. Hum untuk mereka laki-laki, hunna untuk mereka perempuan. Nah, dhamir munfasil, ini dhamir munfasil namanya. Kita akan jelaskan lagi ini. Yang di tabel yang ini, yang kotak tabel yang ini, itu dia munfasil. Sama seperti ana, anta. Kalau ana dia dhamir muttasilnya ya sukunnya. Kalau anta kaf berharakat fathah ya, ka barakallahu fika, assalamu alayka. Kalau dhamir muttasil dari anti itu alaiki. Sama seperti ini. Jadi mungkin apa? Ini yang tahapan selanjutnya untuk dhamir munfasil ya. Nah, jadi ini munfasil, kemudian yang ini muttasil yang tersambung. Muttasil. Jadi yang kanan munfasil, yang kiri muttasil. Nah, seperti yang teman-teman lihat semuanya di sini dia yang tersambung ya, yang muttasil ini dia berwarna kuning. Itu untuk menunjukkan kalau dia penulisannya sedikit berbeda, hanya tambung stripnya saja. Untuk digabungkan dengan kata sebelumnya. Seperti contohnya sayyaratun ditambah dengan hum tadi, sayyaratuhum. Jadi jangan dipisah maksudnya di sini. Jadi dia harus digabung kalau kita ingin mengatakan mobil mereka laki-laki. Bukan sayyaratuhum. Kan gini. Sayyaratuhum. Nih. Ini salah. Nah, dia harus digabung tulisannya sayyaratuhum. Nah. Jadi harus digabung. Begitu juga dengan bawahnya hunna sayyaratuhunna. Jadi di sini kita ketahui rumusnya ini. Jadi dia harus digabung. Harus digabung. Nah. Kemudian kata kerja untuk jamak perempuan. Kalau tadi jamak laki-laki ya, zahabu. Ini dia untuk perempuan. Untuk muannas. Mereka pergi zahabna. Nah. Di sini dia katanya zahabna. Zahaba ditambah nun. Ini namanya nun. Istilah istilah Arabnya nun niswah namanya. Nun
nis nun niswati. Nun untuk perempuan, aniswa itu jamak dari nisa. Nah, niswatun. Waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawdi fataha. Surat Yusuf. Surah Yusuf. Iya, berkata para perempuan yang mendengar kabar Siti Zulaikha, permaisurinya raja, tertarik dengan Yusuf. Nah, sudah kita ceritakan kemarin kan. Nah, fi nun niswah. Nun fungsinya untuk muannas. Jadi dia rumusnya untuk kata kerja ini dia mereka perempuan telah pergi ya. Menjadi zahabana. Nah, di sini dia tidak panjang. Kalau dia pakai nahnu, kami atau kita laki-laki atau kita perempuan telah pergi. Sama. Nah, lil mutakallimin namanya. Nah, begini, yang dia panjang nanya. Jadi kalau kita tambahkan nih, zahabana. Zahabana. Ini gunanya secara umum untuk jam bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Kita laki-laki ataupun kita perempuan, atau kami laki-laki atau kami perempuan. Nah, jadi beda sama yang di atas tadi, zahabana. Ini nggak panjang. Nah, kalau nggak panjang ini namanya nun niswah. Kalau ini nun jamak, nun mutakallimin. Istilahnya. Nah, untuk si pembicara yang banyak. Nah, jadi berbeda artinya. Kalau zahabana yang nunnya pendek itu mereka perempuan telah pergi, karena dia namanya nun niswah. Kalau yang di bawah ini zahabana panjang nanya itu untuk kita laki-laki atau kita perempuan, bisa pakai dua-duanya, bisa mudzakkar bisa muannas. Namanya nun lil mutakallimin, untuk si pembicara yang banyak. Orang yang ngomongnya banyak. Kemudian di sini ada tabel kata kerja. Seperti yang huwa dan hiya dan juga hum, hunna. Nah, ini ringkasan dari yang tadi ya, ringkasan tabel, ringkasan rumus-rumus yang tadi. Kalau dia huwa cukup dengan zahaba saja, dia telah pergi. Kalau hiya, dia ditambah dengan tak berharakat sukun, jadi zahabat. Kalau dia mereka laki-laki, hum ditambah dengan waw, ini tadi wawul jamaah namanya, wawul jamaah. Nah, wawul jamaah zahaba menjadi zahabu. Hunna kalau dia hunna sama dengan nun niswah menjadi zahabana. Jadi yang tabel ini dia seperti ringkasan, jadi dikumpulin jadi satu semuanya. Kalau tadi kita bahas satu-satu, kalau di sini dikumpulin jadi satu. Nah, jadi sengaja kasih warna kuning itu untuk diberikan perhatian lebih kalau ini perbedaannya. Nah, kalau ini perbedaannya. Nah, di sini katanya wajib. Wajib. Meminta para peserta didik untuk membuat tabel kosakata untuk tunggal dan juga jamak halaman 74-75. Beda sama yang kemarin ya. Kita lihat halaman 74 dan juga 75. Ada 11 kosakata. Tabel tunggal, jangan apa itu 74 dan juga 75. Lihat semua di buku masing-masing halaman 75 katanya. Yang ini seperti ini 74 dan 75.
Bintun menjadi bana. Kalau tabel yang sebelumnya kita kerjakan atau yang kemarin kita akan untuk dikerjakan itu tabel untuk jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kalau sekarang dia tabelnya beda lagi. Tabel untuk jamak muannats salim yang ada surat tahrim tadi yang banyak. Muslimatin, qanitatin. Bintun jadi banatun, talibatun, talibatun, mudarrisatun, mudarrisatun, toyotun, toyotun, dan seterusnya. Nah, akan tapi dia tidak semuanya pakai jamak muannats salim di sini. Di sini ada jamak yang lain ya. Jamak taksir. Nah, mungkin di sini untuk memberikan kita sedikit catatan, kalau walaupun dia jadi datun, dia tidak otomatis menjadi jadi datun, tidak, akan tapi jududun. Nah, begitu juga dengan kabiratun, bukan kabiratun, tapi menjadi kibarun, sohiyatun, yutawiyatun, seterusnya. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kita disuruh buat tabel untuk mengetahui jamak muannats salim atau kata benda yang muannats atau isim yang muannats tidak serta-merta semuanya harus kita berikan jamak atau jamaknya harus pakai alif dan juga ta. Harus pakai seperti talibatun, talibatun. Tidak harus semuanya seperti itu ya. Saya jelaskan kalau dia ada yang lainnya. Seperti jadidatun, jududun. Nah, yang lain juga seperti ini. Ukhtun ya. Ukhtun. Seharusnya dia ukhtatun gitu kan. Akan tapi tidak. Jadi akhawatun, akhawatun. Nah, jadi itu gunanya untuk ditulis lagi supaya lebih mengingat lagi, lebih gampang diingat dan juga mudah untuk dihafalkan. Nah, ini ada dua sini ya. Ada dua perintahnya. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kalau yang kemarin yang dia jamak mufrad dan juga jamak taksirnya, kalau teman-teman semua sudah ada yang buat, disilakan dipoto, dikirim ke grup. Nah, begitu juga dengan yang ini, yang tadi nih, browser ini. Ditulis di kertas, difoto, boleh dikirim di grup. Nah, biar yang lain bisa lihat. Itu manfaatnya banyak, insya Allah. Yang mengerjakan dia menulis sambil mengingat ya. Jadi kalau di Afrika, kalau tidak salah saya itu teman-teman saya yang di Afrika cerita katanya sebagian tahfiz tawan, tahfiz sekolah tahfiz yang menghafal Al-Quran kerjanya. Mereka metode menghafal Al-Qurannya bukan hanya dihafalkan melalui lisan saja, bukan hanya melalui taqiyah lisan. Akan tapi juga ada metode yang metode yang pakai Allah itu apa? Seperti papan yang bisa dihapus-hapus. Papan terbuat, tidak tahu saya terbuat dari apa, yang jelas papan itu bisa hapus kayak papan tulis kecil ya. Jadi mereka tuh menghafal Al-Quran, ditulis menulis Al-Quran, apa yang ada di kepala mereka dituliskan ke kertas atau di papan tadi Allah. Di situ kemudian nanti diperiksa apakah ada yang salah atau benar semua. Nanti ada yang salah berarti tandanya hafalannya belum lancar. Nah, jadi begitu. Ini metode menghafal yang ada di Afrika, salah satunya dia pakai tulisan tadi. Jadi mungkin maksudnya di sini seperti itu karena satu yang kita tahu itu ya. Karena dari Yaman. Karena ada orang Afrika biasanya yang pakai metode Allah namanya. Allah itu kayak papan yang bisa dihapus. Nah, jadi itu fungsi kita untuk menuliskan tabel tadi ya, tabel. Hafal dan juga bisa gampang mengingatnya. Nah, boleh dikirim di grup. Jadi ada dua tabel ya. Tabel yang pertama tadi jamak taksir, tabel yang kedua jamak muannats salim. Nah, kemudian di sini di bawahnya lagi dia kata tunjuk untuk jauh. Kalau tadi untuk dekat, sekarang untuk jauh. Nanti di
kumpulkan di sini satu tabel bawahnya. Nah, tapi kita jelaskan dulu. Kalau yang mufrad dzalika itu satu pelajar talibun, dzalika talibun satu pelajar laki-laki. Kalau untuk muannasnya tilka talibatun satu pelajar perempuan, itu satu pelajar perempuan. Nah, untuk jamaknya yang dzalika dan juga tilka tadi sama-sama pakai ulaika. Ulaika tullabun, ulaika talibatun. Nah, kalau tadi sama-sama pakai haula ya, untuk yang dekat ya, ini jauh ulaika. Kalau yang dekat tadi haulai tullabun, haulai talibatun. Nah, di sini sama, itu juga. Kalau ulaika tullabun, ulaika talibatun. Jadi di sini tidak perlu kita ada bawahnya ya, di bawahnya ada. Nih, bisa dipakai untuk jamak mudzakkar dan juga muannas ini. Sama seperti bukan garis strip ini, sama seperti haulai tadi. Nah, ulaika untuk jauhnya, haulai untuk yang dekatnya, untuk yang dekatnya. Nah, jadi di sini dirangkum lagi. Ada satu tabel kata tunjuk. Yang pertama hada untuk dekat jumlahnya satu lagi laki-laki 6. Artinya ini hadhi dekat jumlahnya satu perempuan. Ini begitu juga dengan nah tidak. Jadi di sini kita tanpa kasih hada dan juga hadhihi. Hada untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Akan tetapi kata tunjuknya untuk jamak sama-sama pakai haulai. Sama-sama pakai haulai. Mereka ini, ada ininya. Kemudian untuk kata tunjuk jauh, dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Kata tunjuk jamaknya pakai ulaika. Jadi ulaika bisa pakai mudzakkar, bisa pakai muannas. Nah, artinya mereka itu. Nah. Kalau tanpa ini tadi kita sebutkan, dia hanya pakai hum atau hunna ya, terpisah. Hum atau hunna, tidak ada ininya artinya ya. Kalau dia itu yang mereka yang tidak ada itunya, nah, yang untuk kata tunjuk jauh sama ya, sama seperti yang ini juga. Hum dan juga hunna. Jadi perbedaannya itu yang ada mereka ini dan mereka itunya, ini dan juga itu dia pakai haula dan juga ulaika. Nah, kemudian selanjutnya kata jamak berakhiran alif dan juga hamzah. Alif dan hamzah. Kaidahnya kata benda yang berakhiran alif ditambah dengan hamzah adalah tidak berakhiran tanwin. Dengan syarat jumlah huruf sebelum alif dan hamzah lebih dari 3 huruf. Pokoknya nih. Teman-teman lihat. Kata jamak berakhiran alif dan hamzah. Ini jamaknya. Jamak apa ini? Asdiqa. Jamak taksir. Iya, jamak dari sodiqun. Jenis jamaknya jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Nah, kita akan langsung praktekkan di kaidahnya. Kata benda yang berakhiran alif dan hamzah. Jadi ini, warna kuning ini. Asdiqa'u adalah dia tidak berakhiran tanwin. Maksudnya bagaimana adalah tidak berakhiran tanwin? Dia tidak dibolehkan atau tidak boleh dikasih tanwin. Tidak boleh un. Asdiqa'un. Ataupun tidak boleh asdiqa'in. Tidak boleh asdiqa'an. Adalah tidak berakhiran tanwin. Naam. Dengan syarat, ada syaratnya. Dengan syarat jumlah huruf sebelum alif dan hamzah lebih dari 3 huruf. Kita akan hitung.
A 1, Shad 2, As, Dal 3, di, Qaf 4, Qa, Asdi Qa. Ada 4. Atas ini lebih sebelum alif dan hamzah lebih dari 3 huruf. Jadi sudah lebih ya. Sudah lebih dari 3 huruf. Jadi dia masuk kaidah. Nih. Lebih dari 3 huruf, berarti ada 4 di sini. Jadi itu untuk kaidah untuk dia yang pemakaian yang tidak pakai tanwin, untuk yang terakhiran hamzahnya, akhiran jamaknya pakai alif dan juga hamzah. Jadi minimal 3 huruf. Ternyata 3 di sini. Asdi Qa. Bawahnya coba kita lihat. Ini asdi Qa minimal 3 huruf. Paling ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Jadi katanya minimal 3 huruf. Ini sudah 4. 6. Kemudian akhirnya pakai alif dan juga hamzah. Jadi dia tidak pakai ataupun in ataupun an. Dia cukup asdiqa'u. Sepertinya ini saya tidak tahu apakah itu termasuk mamnu min as-sarf. Sepertinya termasuk ya. Allah a'lam. 6. Kemudian selanjutnya kosakata baru yang untuk ungkapan di sini ba'dun, sebagian, artinya sebagian, ba'dun. Dalam Al-Qur'an banyak ya ba'dun. Ba'dukum min ba', banyak. Sebagian kalian dari atas sebagian kalian yang lainnya. Alladzina hajaru di surat akhiran surat Ali Imran, halaman terakhir. Ya, mana Almer Ali Imran? Itu surat Al-Hujurat. Oke, ba'du ya. Surat Al-Hujurat juga. Kita di sini. Ya, Ustaz. Yang Almer tadi. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. Seperti mengeraskan suara kalian sesama kalian, sebagian kalian atas sebagian kalian yang apa seperti orang yang beriman, janganlah kalian terfa'u, janganlah kalian mengangkat suara kalian Fokusin Nabi di atas suara, dan juga jangan teriak-teriak keras-keras suaranya ketika Nabi sedang berbicara. Kajahri ba'dikum, seperti kalian mengeraskan suara kalian, ba'dikum li ba'din, antara sesama kalian. Kalau tidak, antahwa amalukum, kalau tidak amalan kalian ditakutkan atau dikhawatirkan atau diancam akan tahbat, hilang, sirna amalan ibadah kalian, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Ini surat Hujurat, oke. Ba'dikum li ba'd. Yang ini Al-Mer ya. Saya tadi yang surat Ali Imran terakhir akan lihat. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian kalian yang lainnya. Nah, jadi itu ba'dun, sebagian artinya. Ditambah dengan dhamir ba'duhum, dhamir muttasil hum. Artinya mereka, jadi sebagian mereka. Nah, itu untuk kosakata baru yang dari ungkapan, adapun kosakata baru yang dari kata benda, dari isim. Yang pertama itu hajun, orang yang berhaji. Jamaknya hujjaj. Nah, di sini baru kasih jamak ya. Nah, dari kemarin kita beritahukan jamak. Ternyata di sini baru ada ditulis kata jim. Jimnya artinya jamak ya. Jim. Karena sudah belajar jamak, makanya baru dikasih tahu jamak.
jamaknya. Nah, kalau kemarin kita belum belajar jamak, tapi sudah kita kasih tahu beberapa jamak atau sebagian besar jamak-jamak dari kosakata yang baru. Di sini karena pelajaran inti dari atau salah satu pelajaran inti yang ada di pelajaran ke-13 ini dia adalah jamak, makanya baru dia pakai jim di sini, jim singkatannya jamak, baru dikasih tahu jamaknya. Hajun jamaknya hujjaj. Ulangnya ini ada jamak yang lainnya seperti ini. Selain hujjaj dia ini juga kayaknya. Hajij. Hajijun sama hujjaj. Nah, hajij. Orang-orang yang sudah berhaji. Nah, di sini sudah ada yang haji, pergi haji. Orang tuanya atau saudaranya ada. Almer sudah ya? Nenek Ustadz. Nenek. Tahun berapa Almer? Tahun berapa? Udah lama? Itu baru? Ya Ustadz. Kapan? Ingat Almer tahu? Pas masih kecil Ustadz. Kira tahun 2010-an. Tahun 2000-an. 2005. Sudah pakai pesawat orangnya. Itu pas seperti tahun 90-an, tahun 80-an masih pakai kapal laut ya. Masih pakai kapal laut. Nah, di Indonesia kalau haji sekarang daftar haji itu ngantri ya. Ngantri berpuluh tahun sekarang. Apalagi kemarin sudah 2 tahun tidak ada haji. Dari yang 12 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan katanya ada sampai 30 tahun ngantrinya. Nah, jadi teman-teman semua di sini, kalau misalnya ada nanti, insya Allah yang memberikan kesempatan bisa belajar di Arab Saudi, dimanapun kampusnya, mau di Madinah, mau di Riyadh, mau di Jeddah, itu usahakan yang pertama itu haji ya, haji, cari haji. Karena kalau di sana insya Allah gampang aja, nggak perlu ngantri bertahun-tahun. Haji dulu. Nah. Dan juga kalau misalnya ada yang berpendapat bilang, gimana saya mau haji Ustaz? Sementara orang tua saya saja belum haji, kan itu. Jadi ada kalau sekarang yang banyak tersebar mindset yang populer di masyarakat kita di Indonesia apa? Saya ingin menghajikan orang tua saya. Itu ucapan itu terkadang atau kebanyakan muncul keluar dari orang yang belum pernah haji. Ini nggak bisa gitu. Kalau dia belum haji, mau menghajikan orang tua dulu, nggak bisa seharusnya. Dalam hukum Islam nggak bisa. Harus dia dulu yang haji, baru dia menghajikan orang lain. Nah, kita paham kalau itu adalah orang tuanya, akan tapi kalau untuk khusus untuk amal ibadah, itu dia utamakan diri kita dulu untuk ibadah. Nah, walaupun keutamaan orang tua sangat besar ya, berbakti kepada mereka sebagai Tuhan berbakti ya, kan tapi tidak dengan ibadah, nggak bisa. Kita harus haji dulu. Seperti ada zaman Nabi itu, dia ingin menghajikan seseorang, menghajikan ya. Jadi dia mengerjakan amal hajinya, bukan tapi niat hajinya untuk orang lain. Apa kata Nabi? Dia waktu lagi talbiyah mengucapkan lafaz niat haji, labbaika hajjan fulan. Saya ingin berhaji untuk orang ini. Terus dengar Nabi katakan kepadanya, apakah kamu sudah haji? Belum, katanya belum. Nggak bisa kalau gitu. Ruja'a nafsika tsumma syubruma sama orang yang ingin dihajikan ya. Hajikan diri kamu dulu, baru bisa hajikan orang lain. Nah, jadi bukan egois ya, bukan egois, kan tapi
kita dulu dianjurkan untuk ibadah. Boleh saja kita melihat orang tua, kan, tapi usahakan kita dulu yang haji. Nah, seperti kebanyakan juga kayak yang banyak di daerah saya itu di Jakarta juga, itu memajukan orang tua di saf ke depan. Kan kita pengen sholat kan, qomat kan, kita persilahkan orang lebih tua pada kita maju duluan saf pertama. Itu tidak bisa juga sebenarnya, nggak boleh dalam hukum Islam. Yang benar ya, yang benar bagaimana? Yang benar kita yang maju, jangan basa-basi. Kita yang maju, walaupun kalau orang yang nggak ngerti itu nggak sopan. Jadi kalau bisa ada orang tua, kita jauh-jauh dikit dari dia, cari tempat yang kosong, yang kita bisa maju ke depan, nggak perlu sama sampingan orang tua tadi. Nah, karena kita lebih butuh yang berada di saat pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan namanya. Nah, kemudian yang kedua, An-Nas, para manusia. Nah, namanya dalam Al-Quran, surat yang paling terakhir, surat An-Nas. Iya, surat An-Nas dari sini. Surat manusia artinya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, dan juga raja daripada manusia, raja segala raja daripada manusia. Ilahin nas, Tuhannya para manusia. Nah, min syarril waswasil khannas, dan juga dari berlindung dari godaan-godaan setan ya. Dan seterusnya. Nah, ini sudah jamak ya. Jadi kalau ditanya apa mufradnya Ustaz? Sini aja langsung mufradnya apa? Nah, kata tunggalnya apa dari An-Nas Ustaz? Kalau satu orang manusia. Nah, sebenarnya saya tahu apakah ini jamaknya bukan. Yang jelas untuk satu orang manusia itu insan. Tunggalnya insanun. Satu orang manusia. Nah, kalau para manusia An-Nas, insan. Kemudian dhaifun, dia artinya adalah tamu, jamaknya sini duyufun. Dikasih tahu jangan langsung ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian di bawahnya qaryatun, desa. Jamaknya apa? Jamaknya ini saya lupa. Salah. Nah, insya Allah saya cari lagi. Saya pastikan lagi jamaknya qaryatun ini. Bukan qaryatun, enggak pernah itu. Bukan qaryatun. Puro sepertinya ini. Insya Allah saya akan pastikan lagi. Qaryatun, desa artinya atau kampung. Di surat Yusuf itu ada tuh. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati barakna fiha. Artinya apa? Tanyakanlah kepada orang di kampung itu. Dan juga onta-onta sana. Wal 'ira itu apa? Menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang meninggalkan Nabi Yusuf, alasan ke bapaknya. Nah, kalau yang nggak bohong, menjamin ini olehnya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat ceritanya, kita dari sini lihat cerita yang teman-teman lihat. Saya sendiri di tafsir Ibnu Katsir ya. Bukan ini. Orangnya kalau tiba maksudnya. Surat Yusuf ayat yang ke-82. Nah, saya ada kata Al-Qaryah. Nah, Surat Yusuf ayat 82. Nah, kemudian ada maq'amun, warung atau restoran ataupun kantin. Jamaknya mata'im ya. Ini tidak dijelaskan jamaknya. Jamaknya mata'imun. Kemudian haqlun. Beda ya, kemarin kalau tidak salah saya sudah jelaskan ya. Perbedaan dengan matbakhun. Matbakhun itu dapur untuk masak. Kalau mat'am itu ruang makannya. Nah, kemudian haqlun, hukul ladang, kebun. Haqlun, bustanun. Haqulun, nah.
Muradif dari aklun dia bustanun. Bustanun. Jamaknya huqulun kadang-kadang. Kemudian imra'atun, al-mar'atu, an-nisa, an-nisa. Jadi imra'atun adalah wanita, artinya jadi ada kedua penulisan ini, imra'atun. Ini yang dia menakirah. Apa namanya? Ya nakirah. Ya alif lam, yang pakai alif lam al-mar'atu, jadi al-mar'atu, kemudian jamaknya ala an-nisa. Jamak dari nisa ini niswatun. Seperti yang kita jelaskan tadi. Lagi di atasnya niswatun. Niswatun. Kemudian qawiyun, jamaknya aqwiya, qawiyun kuat secara umum ya. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat dicintai oleh Allah oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Itu hadis. Nah, seperti Al-Qur'an banyak pakai kata innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat dan juga maha berkuasa. Kemudian dha'ifun, lawan kata dari qawi, dha'if. Namanya du'afa. Sini teman lihat ya. Teman lihat di sini dia kaidah yang pertama tadi. Jamak yang ada hamzah dan juga alif dan juga hamzah. Du'afa'u dan juga aqwiya'u, bukan aqwiyaun ataupun du'afa'un. Karena syaratnya dia sebelum alif dan hamzah ini ada minimal 3 kata. A, O, wa, ya. Sini sudah 4. Dan tadi bo, a, fa, 3. Du'afa 3. Jadi dia tidak pakai tanwin jamaknya. Bukan ataupun an ataupun in. Tapi aqwiya'u cukup pakai satu harakat saja. Tanwin satu saja, bukan dhammatain ataupun kasratain ataupun fathatain. Nah, kemudian di sini al-madrasatul ibtidaiyah sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini juga al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, kerajaan Arab Saudi, nama resmi dari Arab Saudi seperti ini ya, KSA, makanya ya KSA. Di balik ini, apa yang KSA? Kingdom Saudi Arabia, nama bahasa Inggris nih KSA, Kingdom Saudi Arabia. Maksudnya kerajaan Arab Saudi. Itu juga Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Nah, Al-Mamlakah itu kerajaan Al-Arabiyatus Saudiyah Arab Saudi. Nah, kalau kita jelaskan ini panjang ya. Dan saya pengen jelaskan ini. Sedikit jelaskan ini, tapi panjang. Nah. Alimun, ulama'u, orang yang berilmu, alim. Jadi jamaknya adalah ulama. Yang biasa kita dengar itu para ulama, ulama. Dia adalah ulama ini. Jadi ulama itu sebenarnya adalah jamak dari kata alim, seorang yang alim. Kalau dalam bahasa Indonesia kita orang alim itu dia orang yang semangat ibadah. Tapi dia dalam bahasa Arab. Maksud dari alim itu orang yang berilmu, yang paham agama, alim. Sehari-hari kita kalau misalnya ada orang rajin ibadah bilang alim, so alim. Padahal dia hanya ahli ibadah saja, tidak berilmu ataupun kurang berilmu. Nah, alim itu khusus untuk yang berilmu. Jamaknya adalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Surat Fatir. Nah, tidak terasa ya, boleh lewat aja waktunya. Nah, sebenarnya saya pengen cerita di sini kita sudah habis lewat. Tidak apa, insyaallah tanggapan ya. Kalau ada kesempatan. Ada soal? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, waktunya sudah 4 menit. Nah, bila tidak ada, kita tutup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di pekan yang kedua di bulan yang kedua besok insyaallah hari Senin insyaallah. Nah, jangan lupa ya yang kita katakan tadi, yang pertama tadi tabel yang jamak taksir juga tabel yang jamak muannats salim. Silakan dibuat tabelnya berpedoman kepada yang ada di kitab Rasulullah. Kemudian ditulis di buku, kemudian difoto dan dikirim di grup. Nah, kita cukupkan dulu sampai sini. Mohon maaf kalau waktunya lewat ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua kehadirannya. Masih semangat belajar. Insyaallah. Jazakumullah khairan.
Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.